Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi inti dari cerita Made in Abyss, yaitu lapisan-lapisan abyss. Abyss bukan sekadar jurang biasa. Setiap lapisannya memiliki keunikan, keindahan, serta bahaya yang mematikan. Semakin dalam seseorang menjelajah, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi, mulai dari makhluk-makhluk misterius, fenomena aneh, hingga kutukan abyss yang mengerikan. Tepi abyss adalah lapisan pertama dari abyss yang terletak paling dangkal jika dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Lapisan pertama ini bisa dianggap sebagai bagian dari abyss yang relatif aman. Penjelajah atau delvers biasanya mengakses lapisan ini melalui gerbang dunia bawah, meskipun akses ilegal juga dapat dilakukan melalui The Wharf. Tepi abyss terletak tepat di bawah kota Oath, dan di kedalaman sekitar 50 meter, terdapat sistem gondola yang merupakan bagian dari Grand Pier yang mempermudah penurunan ke dalam abyss. Gondola ini mempercepat perjalanan menuju kedalaman sekitar 50 meter, yang diperkirakan sampai di Stone Ark, sebuah tonjolan batu di kedalaman sekitar 600 meter. Pada kedalaman sekitar 300 meter, terdapat menara pemakamannya, tempat ratusan tengkorak ditemukan dengan tangan terlipat dalam doa, yang diperkirakan berusia antara 2.000 hingga 6.000 tahun. Lingkungan di lapisan pertama ini relatif tidak berubah, dengan sebagian besar kehidupan liar yang tidak berbahaya. Namun, predator dari lapisan kedua dan ketiga kadang-kadang naik ke lapisan ini untuk mencari makanan. Meski tidak banyak harta atau artefak yang ditemukan, ada sejumlah besar tengkorak yang berdoa yang mencatat sejarah kelam abyss. Karena tingkat bahaya yang relatif rendah, delvers Wisselmrah, penjelajah pemula, seringkali turun ke lapisan pertama untuk mencari artefak. Disinilah wreck pertama kali ditemukan oleh Rick, tak sadarkan diri setelah menggunakan incinerator untuk menyelamatkannya dari serangan Crimson Splitjaw yang terdesak. Rico kemudian membawanya ke panti asuhan Belchero. Di lapisan pertama, kutukan abyss hanya menyebabkan pusing ringan dan mual bagi mereka yang mencoba naik kembali ke permukaan. Dalam sejarahnya, lapisan pertama menyimpan struktur kuno yang berisi sisa-sisa tengkorak dari penghuni yang sudah punah sejak 6.000 tahun lalu. Terdapat 3 kelompok yang masing-masing punah 2.000 tahun setelah kelompok sebelumnya. Salah satu area penting di lapisan pertama adalah tempat tinggal pohon dan fosil, tempat di mana Rico pertama kali bertemu dengan Wreck. Di area ini, tengkorak yang ditemukan diperkirakan berasal dari 2.000 tahun yang lalu. Pada sekitar 250 tahun yang lalu, sebuah amplop yang berisi pengetahuan abyss yang sangat langka, yang diduga berasal dari lapisan ketujuh, ditemukan di tepi abyss. Keanekaragaman makhluk hidup di lapisan pertama ini termasuk Crimson Splitjaw yang bermigrasi, Demonfish, Hammerbeak, yang berburu, Silk Fang, dan beberapa makhluk tak dikenal lainnya. Flora yang ada termasuk Eternal Fortunes dan Cynona. Selain itu, terdapat artefak-artefak penting seperti Princess Bosom, Rock Top, Star Compass, dan Sun Sphere yang ditemukan di lapisan ini. Beberapa tempat menarik yang ada di tepi abyss meliputi Big Gondola, Menara Pemakaman, Gerbang Dunia Bawah, Pohon Panduan, The Guiding Tree, Ominaki Falls, air terjun Ominaki, Seat of the Waterfall, tempat duduk air terjun, Bukit Pengamat Bintang, Stone Ark, Twisting Crag, dan Wuthering Windmill, kincir angin yang bergemuruh. Cahaya di lapisan pertama ini hampir setara dengan cahaya senja, memberikan nuansa yang agak tenang meskipun menyimpan banyak rahasia dan sejarah yang mendalam. Lapisan kedua dari abyss yang dikenal sebagai tempat pertama yang benar-benar berbahaya. Hutan ini merupakan sebuah area besar yang memiliki lingkungan yang sangat beragam. Disinilah penjelajah mulai benar-benar merasakan kengerian abyss. Fauna dan lingkungan di lapisan kedua ini berubah drastis menjadi hutan hujan tropis dengan vegetasi raksasa penuh dengan binatang buas yang berbahaya. Selain itu, pendakian menjadi semakin sulit, menjadikannya tempat yang hanya dapat dijelajahi oleh para penjelajah berpengalaman. Jika seorang delver dengan peringkat Red berhasil masuk ke lapisan kedua, pencarian untuk menyelamatkannya akan dihentikan dan kejadian tersebut dianggap sebagai bunuh diri.
Di bagian atas lapisan ini terdapat hutan dengan tanaman besar yang menyerupai daun teratai. Tanaman-tanaman ini memberikan perlindungan yang baik dari ancaman, tetapi juga menghalangi pandangan terhadap pemandangan sekitar, membuat delver kesulitan untuk mengetahui posisi mereka. Untungnya, cabang-cabang tanaman ini selalu mengarah ke pusat abis. Selain itu, terdapat juga tunas amagiri yang tumbuh pada batang tanaman tersebut yang dapat membantu penjelajah untuk menavigasi hutan ini dan menemukan jalan mereka meskipun tersesat. Lapisan kedua ini juga memiliki virus yang dikenal yang menyebabkan penyakit tachycliver. Untuk melindungi diri dari virus ini, delver dengan peringkat Blue Whistle dan di atasnya harus menerima vaksinasi. Di sini, kutukan abis menyebabkan gejala berupa mual yang parah, sakit kepala, dan mati rasa pada anggota tubuh. Lebih dalam di lapisan kedua ini terdapat area yang disebut hutan terbalik. Di tempat ini, angin dan arus udara yang datang dari dalam abis begitu kuat sehingga lingkungan terbalik menciptakan hutan dengan platform yang terbalik yang harus dilalui oleh para penjelajah. Bahkan, aliran air pun mengalir ke atas. Force field abis yang menyebabkan strain of ascension lebih lemah di sini dibandingkan dengan area lain di lapisan kedua. Lingkungan di hutan terbalik ini juga lebih gelap dan lebih dingin. Untuk mengatasi kondisi ini, sebuah kamp observasi dibangun di pohon besar yang ada di hutan terbalik, yaitu Giant Porta Tree. Kamp ini dikenal dengan nama Seeker Camp dan dikelola oleh delver legendaris Ozen bersama tim delvernya, Subterranean Bandits. Sekitar 40% dari artefak yang ditemukan di lapisan ini berbentuk seperti telur. Beberapa spesies yang ada di lapisan kedua ini antara lain Corpse Weeper, Inbio, Otobas, Rohana, dan Urikori, bersama dengan beberapa makhluk tak dikenal lainnya. Flora yang tumbuh di lapisan ini termasuk amagiri, Eternal Fortunes, Giant Porta Tree, dan Uba. Beberapa artefak yang ditemukan di lapisan ini antara lain Curse Warding Box, Forgetter, Sunsphere, Thousand Men Pins, dan berbagai artefak grade Kimpat. Beberapa tempat menarik di lapisan ini termasuk Heaven's Waterfall, hutan terbalik Hell's Crossing, Joint Delving Site Vein, Seeker Camp Sky Hunting Grounds, Rohana Fountainhead, Sky Jellyfish, Sleeping Bed of Mushrooms, dan Wind Riding Windmills. Setiap lokasi ini menawarkan penuan unik yang semakin memperkaya misteri abis. Lapisan ketiga dari abis. Lapisan ini berupa jurang sempit dengan kedalaman 4.000 meter yang dikelilingi oleh banyak gua yang saling terhubung, dihuni oleh berbagai makhluk, baik yang tidak berbahaya maupun yang mematikan. Untuk menjelajahi lapisan ini, satu-satunya cara yang memungkinkan adalah melalui jaringan gua, liang, dan lubang yang kemungkinan besar terbentuk secara alami maupun oleh delver, manusia kuno, serta neritantan yang hidup di sana. Shaft pusat di lapisan ini lebih sempit dibandingkan dengan lapisan abis lainnya, seperti yang terlihat pada peta abis. Lapisan ketiga ini menjadi rumah bagi pemangsa udara besar seperti Madoka Jack, serta Crimson Splitjaw yang menggunakan kekuatan brutal mereka untuk menyusup ke gua-gua samping guna menangkap mangsanya. Selain itu, Amaka Game juga hidup di sistem gua ini, dan meskipun mereka lebih sering memakan neritantan, mereka tetap dapat menjadi ancaman bagi para penjelajah. Sebagian besar gua di dalamnya dihuni oleh makhluk yang tidak agresif, namun terkadang Madoka Jack membuat sarang di gua-gua yang lebih besar. Pada kedalaman sekitar 6.750 meter, shaft pusat dipenuhi oleh telur-telur berduri yang menempel di dindingnya. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi Kazura Squid yang berenang di dalam gelas-gelas raksasa yang ada di lapisan keempat. Di sisi Great Fault, sebuah kapal bajak laut kuno terlihat sebagian terpapar, menambah misteri yang ada di lapisan ini. Di lapisan ini, kutukan abis menyebabkan efek gabungan dari lapisan-lapisan sebelumnya seperti vertigo, mual, serta halusinasi visual dan auditori. Makhluk yang mendiami lapisan ini termasuk Amaka Game, Crimson Splitjaw, neritantan, dan telur Kazura Squid. Flora yang ada di sini antara lain Barakocha, Eternal Fortunes, dan Yellow Shining Grass. Beberapa artefak yang ditemukan di lapisan ini adalah Thinking Stones, sementara beberapa tempat menarik yang dapat ditemukan di lapisan ini meliputi Barakocha Corridors, Cumulonimbus Point, Ghostly Roots, Greenery Layer,
The Imprisoned Pirate Ship, Rumbling Grounds of the Strong, dan Yellowstone Layer. Di lapisan ketiga dan lebih dalam, cahaya yang berasal dari bawah ternyata lebih terang daripada cahaya matahari di permukaan. Dalam manga, Amakage hanya terlihat sekilas sebagai catatan kaki dalam bentuk sketsa pada peta yang menunjukkan kemajuan kelompok. The Goblets of Giants adalah lapisan keempat dari The Abyss. Lapisan ini merupakan hutan hujan lebat yang penuh dengan fauna unik, menakjubkan, dan mematikan. Lapisan ini memiliki ciri khas berupa perpaduan yang menipu antara keindahan dan bahaya. Lingkungannya lembab dengan banyak tanaman merambat kuat dan cakram cekung raksasa yang disebut flat creepers. Cakram ini menangkap air dari udara, menciptakan kolam dangkal yang menjadi tempat hidup banyak makhluk seperti Opircer. Konsentrasi air hangat yang tinggi di daerah ini menciptakan kelembapan yang tinggi dan kadang-kadang kabut. Selain itu, cahaya dari force field yang terpantul dari air memberikan lapisan keempat ini warna biru yang khas. Setiap 2000 tahun, mekanisme perangkap mangsa pada flat creepers layu, meninggalkan tanah di bawahnya terbuka terhadap cahaya. Tanaman yang ada di bawahnya kemudian bersaing untuk tumbuh setinggi dan sebesar mungkin, menciptakan lanskap baru yang sepenuhnya berbeda. Karena lingkungan ini terus berubah, belum ada usaha untuk membuat peta rinci dari fitur-fitur lapisan ini, kecuali untuk beberapa titik penting yang tetap ada. Di daerah terpencil, jauh dari shaft pusat terdapat Nanachi's hideout di bagian atas lapisan keempat. Karena jaraknya yang jauh dari shaft pusat, tempat ini efektif bebas dari kutukan Abyss. Pada kedalaman 5 meter terdapat taman bunga ketahanan yang terkenal, sebuah area yang dipenuhi dengan fortune bunga ikonik dari Abyss. Pemandangan khas yang dihasilkan oleh bunga-bunga tak terhitung jumlahnya membuat taman ini menjadi salah satu lanskap favorit di Abyss. Di lapisan ini menyebabkan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuh dan pendarahan dari setiap lubang tubuh. Makhluk yang mendiami lapisan ini termasuk Amaranthusif, Demonfish, Hammerbeak, Kazura Squid, Orb Piercer, dan Shroom Bear. Flora yang ada termasuk Eternal Fortunes, Flat Creeper, Gintoku Water Shroom, Yellow Shining Grass, dan Zuki. Beberapa artefak yang ditemukan di lapisan ini adalah Blaze Reap, ditemukan menandai makam kosong, Fogweave, dan Unheard Bill. Beberapa tempat menarik yang ada di lapisan ini meliputi Acid Waterfall, Dead Crystal Cave, Eternal Wave Crests, Flat Creeper Spike Stretch, Forest of Crooked Stone Columns, Gas Plume Deposit, Flat Creeper Squid Spawning Grounds, Garden of the Flowers of Resilience, Nanachi's Hideout, Old Beasts, Hidden Hot Springs, Spiral Ice Pillars, Steel Fossil Assemblage, dan Sticky Clouds. Trivia menarik mengenai lapisan ini adalah bahwa tahap pertumbuhan flat creepers pada era ganja mirip dengan yang ada pada era Rico, yang menunjukkan bahwa kedatangan ganja di Abyss terjadi pada titik yang hampir bersamaan dalam siklus 2000 tahun dengan petualangan Rico. The Sea of Corpses adalah lapisan kelima dari The Abyss, yang terdiri dari padang es luas yang mengelilingi sebuah laut raksasa. Ini juga merupakan lapisan terakhir di mana Delvers masih dapat kembali ke permukaan tanpa kehilangan kemanusiaan atau mati. Lapisan ini hanya dapat dijelajahi oleh Delvers dengan peringkat White Whistle atau Black Whistle, meskipun ada kontradiksi mengenai hal ini. Menurut Shige, dapat dihitung dengan jari orang-orang yang berhasil kembali dari lapisan ini. Secara vertikal, lapisan ini adalah lapisan terpendek di Abyss, hanya memiliki kedalaman 1000 meter, tetapi merupakan lapisan terluas, diperkirakan ukurannya puluhan kali lebih besar dari Orth. Fitur paling mencolok dari lapisan ini adalah laut besar yang dihuni oleh makhluk purba dan dipenuhi dengan tulang-tulang, sehingga disebut Sea of Corpses. Di bawah permukaan air biasa, terdapat lapisan air kental dan berlendir yang menahan laut tersebut. Di titik pusat laut terdapat sebuah air terjun besar yang memberikan akses bagi male balloons untuk naik ke atas. Struktur besar yang terbentuk dari kristalisasi air yang dikenal oleh para delvers sebagai frost tersebar di seluruh laut ini. Struktur-struktur ini disebut sebagai penyangga air atau benteng air
yang merupakan formasi permanen yang ditopang oleh force field. Batas antara lapisan kelima dan keenam dimulai tepat di bawah permukaan air. Karena itu, sebagian besar bagian akuatik dari Sea of Corpses sebenarnya berada di lapisan keenam, dengan lapisan kelima menjadi tempat untuk permukaan laut, Ido Front, dan wilayah sekitarnya. Karena lapisan ini adalah bagian terdalam dari abyss yang mungkin dapat dijelajahi kembali, banyak delvers White Whistle yang memilih untuk tinggal di sini untuk beberapa waktu. Pada kedalaman 13.000 meter, titik terdalam di atas permukaan laut, terdapat sebuah pangkalan operasi maju bernama Ido Front yang didirikan oleh seorang White Whistle legendaris. Pangkalan ini dulunya merupakan situs ritual kuno dan mendapat listrik dari rotasi pusaran air yang tak terhentikan tempat pangkalan tersebut dibangun. Di pusat pangkalan ini terdapat sebuah alat mirip lift, yaitu Altar of the Absolute Boundary, yang digunakan untuk mengangkut orang melalui laut menuju lapisan keenam. Namun, alat ini hanya dapat diaktifkan oleh seorang White Whistle, atau lebih tepatnya oleh Life Reverberating Stone. Karena reverberating stones hanya dapat digunakan oleh pemiliknya yang sah, elevator ini hanya dapat dioperasikan oleh mereka yang memilikinya. Di lapisan ini, kutukan abyss muncul dalam bentuk deprivasi sensorik ekstrem, di mana korban akan kehilangan panca inderanya. Ketika Rico terpengaruh oleh kutukan ini, dia tidak dapat menyadari bahwa dia telah jatuh dari tangga atau bahwa dia mengatupkan rahangnya begitu keras hingga mematahkan giginya. Makhluk yang mendiami lapisan ini termasuk Hamashirama, Meinastilim, Narehat, Stingerhead, dan makhluk lainnya yang tidak diketahui. Flora yang ada termasuk Eternal Fortunes. Individu yang dikenal di lapisan ini adalah Failed Umbra Hands, Girl Type, yang sering terlihat, Gueira, Ilim, Meinya, Prushka, dan Umbra Hands. Beberapa artefak yang ditemukan di lapisan ini antara lain Altar of the Absolute Boundary, Canopy Unto Dawn, Far Keres, Gangway, Your Worth, Shaker, Sparagmos, Third Works, dan Zoaholic. Beberapa tempat menarik yang ada di lapisan ini meliputi Frost Dragon Bones, Altar of the Absolute Boundary, dan Sandstone Region. Trivia menarik mengenai lapisan ini adalah bahwa menurut Osamu Masuyama, art director anime, kegelapan lapisan kelima ini mirip dengan kegelapan dalam ruangan, berbeda dengan kegelapan malam atau siang hari. The capital of the unreturned, the Kairazu no Doko, yang disebut sebagai Shoroleia, Shorozo, Gaburun, dan diterjemahkan sebagai The Capital of the Unreturned dalam bahasa suku Abyss yang ditemui oleh Ganja adalah lapisan keenam dari The Abyss. Ini adalah titik tanpa kembali, absolute boundary, karena secara fisik tidak mungkin untuk bertahan dalam perjalanan kembali dari lapisan ini, setidaknya dalam bentuk manusia yang menjelaskan nama lapisan tersebut. Ketika seorang White Whistle Delver turun ke lapisan keenam, perjalanan tersebut disebut sebagai The Last Dive. Absolute boundary karena tidak ada satupun yang pernah melihat permukaan lagi setelah mencapai lapisan ini. Capital of the Unreturned, reruntuhan sebuah kota megah terlelap tanpa gangguan. Ada desas-desus di Orth yang menyebutkan adanya sebuah Golden City yang terlelap di dasar The Abyss yang konon berasal dari kota ini di lapisan keenam. Kota tersebut digambarkan sebagai kota emas, namun reruntuhannya tertutup oleh material kristalin. Tidak jelas apakah bangunan-bangunan tersebut sengaja dibangun dengan kristal ini atau jika mereka menjadi fosil seiring waktu. Reruntuhan tersebut tersebar ke segala arah dan seringkali bangunannya terlihat miring, terbalik, atau menyamping. Makhluk dengan tingkat bahaya yang absurd hingga luar biasa menjadi sangat umum di sini. Begitu pula dengan ledakan geothermal acak yang mengeluarkan gas beracun yang digunakan pada male balloons, tidak efektif untuk spesies burung yang ada di lapisan keenam. Di sini, kutukan abyss menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan dan membuat korban bermutasi, terdegradasi menjadi tumpukan daging tanpa akal, di mana kecerdasan dan kesadaran mereka hilang, meninggalkan mereka dengan naluri dasar. Ada kemungkinan bahwa kutukan ini bisa berakhir dengan kematian yang jika dipertimbangkan mungkin merupakan hasil yang lebih penuh belas kasihan.
Namun dalam keadaan tertentu, manusia mungkin bermutasi menjadi narehat dengan pikiran yang tetap utuh. Di lapisan ini, desa Iruburu terbentuk dengan 3 orang bijak yang memimpin desa tersebut. Di luar desa, terdapat medan terjal, lebih banyak reruntuhan, ladang Eternal Fortunes, dan habitat Emperor Shell yang kedalamannya melebihi 14.000 meter disertai hujan besi yang menyala. Sekitar 300 meter sebelum awal lapisan ke-7, terdapat pos terdepan yang digunakan oleh Hail Hex, kelompok Delver yang dipimpin oleh Srajo, seorang White Whistle Delver. Sebuah tanda yang disebut The Eye oleh Srajo ada di dekat batas antara lapisan ke-6 dan ke-7. Makhluk yang mendiami lapisan ini antara lain Amaranthine Deceptor, Emphysoshepu, Hermit Rat, Irumui's Children, Mizojak, Narehat, Pseudowater, Turbinate Dragon, Uranaguapu, dan makhluk lain yang tidak diketahui. Flora yang ada meliputi Dajikon, Eternal Fortunes, Kashita, dan Sainona. Individu-individu terkenal yang ada di lapisan ini termasuk Ajapoka, Belaf, Kraembelitz, Faputa, Frapam, Gaburun, Gaul Type, sering terlihat, Juroimo, Ma'a, Mepopohon, dan karakter minor lainnya seperti Miti, Pak Koyan, Porion, Sherumi dan Menex, Srajo, Tepaste, Vuko, dan Yatar. Artefak-artefak yang ditemukan di lapisan ini antara lain Altar of the Absolute Boundary, Cradle of Desire, Crumple Pot, Gentle Knock, Heart Scrub, Mermaid Burp, Popple Gun, dan Third Works. Beberapa tempat menarik di lapisan ini termasuk Altar of the Absolute Boundary Touchdown Point, Camp Number La, Chalk Dam, Emperor Mitty Cliff of Memories, The Eye, the Farthest Great Plain, the Final Clock Tower, the Flowing Plains, Ido Front, Miniature Garden of Dawn, Meat Stew Goodnight Hollow, the Old Timers Resting Place, the Very Final Clock Tower, the village of Iruburu destroyed, Belaf's House, Dogupu, Iruburu's Market of Value, Mepopahon's Inn, Narahite Restaurant, Porion's Workshop. Trivia menarik mengenai lapisan ini adalah karena lapisan ke-6 terisolasi dari lapisan ke-5 dan di atasnya dikatakan bahwa lapisan ini mengandung banyak makhluk yang belum tercatat. Menurut penulisnya, bangunan di lapisan ke-6 berasal dari berbagai era dan tercampur bersama. Kata Shoro dalam bahasa Jepang berarti menara lonceng. The Final Maelstrom adalah lapisan ke-7 dan terakhir yang dikenal dari The Abyss. Menurut Srajo, hanya ada satu kejadian yang tercatat terkait kutukan lapisan ke-7 yang ditemukan dalam sebuah surat yang disegel di lapisan pertama 250 tahun yang lalu. Oleh karena itu, sifat sebenarnya dari kutukan lapisan ke-7 masih belum diketahui. Catatan dari Liza mencatat bahwa ia melihat sosok yang mirip dengan Rex di pintu masuk lapisan ini. Ia mendokumentasikan sosok tersebut sebagai siluet manusiawi yang kemudian dikenal sebagai girl type. Di lapisan ini, rahasia yang diturunkan melalui last dives dari generasi White Whistle Delvers diteruskan secara lisan hanya kepada mereka sendiri. Ada desas-desus tentang sebuah cincin misterius Ring of the Essence yang hanya sedikit White Whistles yang dikatakan telah melihatnya, serta klaim bahwa ada makhluk misterius yang disebut gatekeepers yang ada di sepanjang jalan menuju dasar The Abyss. Sebuah tanda yang disebut The Eye oleh Srajo terletak dekat batas antara lapisan ke-6 dan ke-7. Faputa mampu berkomunikasi dengan jiwa yang menghuni peluit Lizoni dan mengonfirmasi keberadaan Ring of the Essence serta makhluk misterius yang terkait dengan Rek di lapisan ini. Lapisan ini juga memiliki arus dari suatu zat gas yang sangat dingin yang menyebabkan objek-objek menjadi beku mengalir sepanjang pita force field. Iklim di sini juga sangat hujan. Di lapisan ini ada fenomena yang dikenal sebagai Kachaba Echom Danger Zone, di mana indera seseorang dinetralisir. Makhluk yang ada di lapisan ini termasuk Mysterious Beast dan Neritantan, serta makhluk-makhluk lainnya yang tidak diketahui. Flora yang ditemukan di lapisan ini termasuk Eternal Fortunes. Individu yang ada di lapisan ini belum diketahui. Artefak-artefak di lapisan ini juga masih tidak diketahui. Beberapa tempat menarik di lapisan ini adalah Ring of the Essence dan Tide of Light.
Trivia menarik adalah lokasi terakhir yang didokumentasikan oleh Liza, berdasarkan catatannya, terletak di pintu masuk lapisan ketujuh. Mungkin itu saja informasi mengenai setiap lapisan abyss yang telah diketahui. Namun, masih banyak misteri yang belum terungkap. Oleh karena itu, mari kita terus mengikuti perjalanan cerita Made in Abyss. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.